Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan fun reading, iaitu energi mengejar yang dia lanjutkan. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba mencari tahu energi siapakah yang masih lagi akan meneruskan perjuangannya dalam mengejar kamu. Seseorang yang pantang menyerah dalam situasi apa sekalipun. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey teman-teman, kita akan mulakan dan saya akan rapikan meja dahulu ya. Kita akan cuba lihatkan di sini teman-teman ya, siapakah seseorang ini yang pantang menyerah dan akan melanjutkan usahanya dalam mengejar kamu. Siapakah dia? Siapakah orang ini yang pantang menyerah dan akan melanjutkan perjuangannya dalam mengejar kamu? Energi siapakah yang bakalan ketarik ke sini yang mengindikasikan seseorang yang akan melanjutkan perjuangannya dalam mengejar kamu? Okey, di sini ada 7 of coins. Wow, teman-teman, ini benar-benar melihatkan seperti seseorang ya yang menanam sebuah pohon dengan begitu sabar dan menantikan hasilnya. Nah, ini benar-benar ke tema hari ini ya. Seseorang yang akan teruskan perjuangannya dalam mengejar kamu. Seseorang yang menanam pohon ini teman-teman, dengan penuh kesabaran akan menyiram pohon ini dan menantikan hasilnya. Orang ini bertahan dengan kamu. Seseorang yang benar-benar menginvestasikan segala emosi, perasaan, waktunya untuk kamu. Jikalau kalian sedang diam-diaman, orang ini tidak ke mana-mana. Dia hanya akan seperti memfokuskan kepada pekerjaannya, tetapi dia masih menetap di sini, di hati kamu. Orang ini tidak pergi ke mana-mana teman-teman ya. Dia seperti seseorang yang cukup bersabar, seseorang yang penuh dengan perencanaan. Orangnya rajin berusaha, rajin bekerja dan seseorang yang ingin pastikan dia mendapatkan hasilnya. Ketika dia menanam pohon ini teman-teman, sudah pasti ya, it's like putting your heart and soul ya, menjaga pohon ini dengan baik. Orang yang benar-benar berinvestasi dari segi emosi, perasaan dengan kamu. Orang ini bertahan dan dia masih menanti ya momen yang tepat ya untuk bertindak. Kita akan lihat lagi siapakah dia ya. Dia juga merupakan orang yang pandai menabung ya. Di sini ada the Wheel of Fortune. Teman-teman, saya boleh pastikan ya, walaupun bersebelahan dengan 7 of Coins atau 7 of Pentacles ini, kelihatan seperti dia agak pasif, menanti momen yang tepat, tidak terburu-buru. Tetapi setelah bersebelahan dengan the Wheel of Fortune, saya boleh pastikan orang ini cintanya kepada kamu ini meledak-ledak. Tetapi dia seperti very composed. Orang yang cukup tenang, tidak memperlihatkan sisi ini kepada kamu. Dia percaya takdir telah menemukan kalian. So why terburu-buru? Tidak perlu terburu-buru. Orang ini sangat jatuh cinta, sangat mencintai kamu. Orang ini sebenarnya ingin mengejar dan mengejar. Tetapi dia tahu, jikalau dia bergerak terlalu pantas, ini seperti kamu lihat roda ini ya, yang ada benangnya. Jikalau roda ini bergerak terlalu pantas, benang ini nanti akan bersimpul atau tersimpul. Maka perlu pergerakan yang konsisten, pergerakan yang pasti, pergerakan yang stabil, agar benang ini tidak akan tersimpul. Nah, di sini teman-teman ya, dia juga menyadari ya, hubungan kalian ini sedikit berisiko kerana ada dice di sini. Sesuatu yang perlu seperti taking chances, taking risk. Orang ini tidak menyangka sebenarnya ya, dia jatuh cinta dengan kamu. Nah, dengan kehadiran dice ini teman-teman ya, cinta yang berisiko tetapi masih lagi berputar.
Nah, berisiko itu mungkin apa sahaja teman-teman ya, sama ada tidak mendapatkan restu keluarga ataupun kalian masing-masing sudah berpasangan, seperti itu ya. Maka pergerakan perhubungan ini perlu dipastikan berjalan dengan konsisten. Jikalau tidak, bergerak terlalu perlahan, bergerak terlalu pantas, akan dengan secara tidak sengaja menyimpulkan benang-benang ini. Nah, begitu teman-teman ya. Maka orang ini bergerak dengan cara yang cukup berhati-hati ke arah kamu. Orangnya sangat aktif teman-teman. Selain daripada sangat bijak menabung ya, menyimpan uang, dia juga orang yang sangat aktif dari segi lifestyle-nya. Mungkin orang ini suka berolahraga, suka bersenam, dan dia sangat menjaga penampilannya. Dari segi perasaan teman-teman ya, dia sangat jatuh cinta dengan kamu. Di sini ada kad yang terjatuh ya, Eight of Swords. Wow. Orang ini sepertinya memang benar kata saya tadi teman-teman ya. Dia tidak akan ke mana-mana dan dia merasakan begitu nyaman untuk bersama dengan kamu. Dari segi pikiran, dari segi segala-galanya ya, pergerakan, orang ini seperti menanti kamu teman-teman. Dia menanti momen yang tepat untuk bertindak. Mungkin detik ini ya, kondisi keuangan si dia ini tidak begitu how to say this teman-teman ya, tidak begitu stabil ya ketimbang kamu, maka dia merasakan dia perlu menstabilkan kondisi keuangannya sebelum dia datang menawarkan hati dan perasaannya kepada kamu. Kerana dia sedar di manakah dia berada di posisi ya, posisi apakah dia berada detik ini. Mungkin kondisi keuangan yang tidak begitu baik atau perlu menstabilkannya, maka dia hanya mampu memikirkan kamu siang dan malam. Tetapi dari segi perasaan, akhir-akhir ini sering memikirkan kamu. Orang yang seperti dipenjarakan ya, dan asyik memikirkan kamu. Ada sedikit keinginan daripada hatinya untuk memperbaiki hubungan ini dengan cara yang lebih positif ke depannya. Mungkin kalian sedang diam-diaman detik ini ya, tidak berkomunikasi, maka dia merasakan ingin mendapatkan kesempatan untuk memulihkan ya komunikasi di antara kalian. Mungkin ada yang sedang blokir, diam-diaman di sini. Dan dia sering memikirkan kamu. Nah, ketika ini berlaku teman-teman ya, dia sangat kecewa, sangat susah hati ya, ketika tidak berkomunikasi dengan kamu. Ini merupakan kekecewaan buat dirinya. Sangat merindukan kamu. Dan ketika kalian tidak berkomunikasi, dia asyik memikirkan kamu akhir-akhir ini. Nah, di sini terlihat dengan jelas teman-teman ya, sama ada penglibatan orang ketiga ataupun ada faktor-faktor lain yang mengganggu hubungan kalian. Kamu boleh lihat ya, di sini ada 3 pedang, mengindikasikan dengan lebih kuat ketika bersebelahan dengan Eight of Swords. Detik ini kalian terlihat dengan jelas ya, tidak berkomunikasi. Too many cards ya. Kita akan lihat lagi. Saya merasakan orang ini inginkan kesempatan yang baik ya, kesempatan yang positif untuk berkabar dengan kamu. Dia sangat kecewa detik ini teman-teman, sangat memikirkan kamu dan sangat sedih. Di sini ada Four of Coins, tetapi dia masih memendam perasaan ini dan dia tidak berganjak daripada apa yang dia rasakan untuk kamu. Dan in fact, dia sangat takut kehilangan kamu. Maka dia menyimpan, kamu lihat ya, disimpan ya coins ini dengan baik ya dalam beg kecil ini. Ada perkataan ya untuk I don't know what, I forgot the word teman-teman ya. Dia menyimpan coins ini dengan baik. 4 coins ini dijaga dengan baik. Hati yang masih lagi dipelihara ya terhadap kamu. Orang ini sebenarnya sangat takut kehilangan kamu teman-teman. Tetapi dia seperti bertindak berhati-hati. Dia tidak mahu terburu-buru kerana jikalau dia bertindak terburu-buru, dia pasti akan kehilangan kamu. Orang ini sangat pandai menjaga kondisi keuangannya. Tidak akan sebarangan menggunakan uangnya, bersikap boros dan sebagainya. Detik ini saya juga menangkap dia sedang mengalami ya kondisi keuangan yang seperti perlu berjimat cermat. Tidak boleh sebarangan ya menghabiskan uang kerana ini akan bakalan memberikan dia sebuah masalah besar ya. Dan saya merasakan di sini ada banyak masalah yang dikaitkan dengan keuangan. Orang ini tidak yakin daripada segi kondisi keuangannya bahawa dia mampu menawarkan sesuatu yang indah buat kamu. Masih lagi bekerja keras ya. Nah, kamu lihat di sini ada perputaran The Wheel of Fortune yang mengindikasikan siang dan malam dia memikirkan 2 perkara sahaja. Salah satu daripadanya keuangan dan the other thing that he thinks about adalah kamu ya. Sama ada memikirkan kondisi keuangan dan memikirkan kamu.
baik dia seorang wanita ataupun lelaki yang sedang kita bincangkan ya. Saya tidak tahu, hubungan kalian ini sepertinya sedang stuck dan dia sangat takut kehilangan kamu detik ini. Apatah lagi ya, jikalau kalian sedang tidak berkomunikasi. Di sini ada The Magician. Orang ini seperti cuba mengupayakan lagi ya, bagaimanakah dia boleh kembali terkoneksi dengan kamu. Orangnya sangat kreatif, orangnya akan mencari cara. Orangnya juga sangat bijak ya. Banyak kartu SWOT di sini yang mengindikasikan orang ini sangat mengandalkan logikanya. Sering berfikir dan dia tidak akan bertindak sebarangan. Dia lebih bertindak dengan cara yang matang, teman-teman. Okey, kita akan lihatkan lagi ya. Apakah satu hal tentang kamu yang tidak pernah mematahkan semangatnya untuk terus mengejar? Apakah satu hal tentang kamu yang tidak pernah mematahkan semangatnya untuk meneruskan perjuangan ini mengejar kamu? Kita lihatkan di sini ya. Wow, Crown of Wands. Kerana dia benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Kerana dia benar-benar tertarik dengan kamu. Kerana kamu adalah orang yang dia inginkan. Walaupun ya, orang ini sering menampilkan seperti melirik matanya ke kiri kanan, banyak peminatnya, have too many fans ya. Dia mungkin mempunyai networking ya, social networking yang luas. Tetapi sebenarnya jauh di dalam hatinya, orang yang dia sangat-sangat tertarik adalah kamu. Maka ini seperti penyemangat untuk dirinya. Kamu lihat ya, wands ini dibakar ya. Dan ada api di atas ini. Crown of Wands mengindikasikan seseorang yang kembali bersemangat dan sering bersemangat ketika memikirkan kamu. Dia benar-benar jatuh cinta dengan kamu. Maka ini ya, ketika ada api yang menyemarak seperti ini. Dan api ini masih menyala, teman-teman. Kamu lihatkan kartu ini ya. Api ini masih menyala dan berada di atas crown ini. Ini mengindikasikan betapa pentingnya kamu di dalam hati si dia. Maka ini jelas terlihat ya, mengapa sehinggalah detik ini dia seperti tidak pernah ya patah semangat untuk terus mengejar kamu. Kerana api ini masih menyala dan dia memiliki perasaan yang luar biasa. Jikalau ada perkara-perkara yang menyakiti seperti salah faham, ada energi daripada kristal ini yang akan membantu untuk healing. Akhir ataupun hujung-hujungnya, dia akan mulai memahami dan segala salah faham di antara kamu dengan dia akan resolve. Akan seperti diselesaikan. Orang ini bersikap matang. Orang yang menata masa depan ya. Dan detik ini saya menangkap seperti jikalau kalian sedang tidak berkomunikasi atau mungkin ada yang memblokir, dia sedang healing. Kamu perasan sesuatu, teman-teman? Walaupun dia sedang healing, ada energi yang benar-benar understanding, memahami kamu. Walaupun terlepas ya dari kondisi hubungan kalian detik ini, api ini masih menyala untuk kamu. Maka ini menjawab soalan kita tadi ya. Mengapakah dia tidak pernah ya patah semangat untuk terus mengejar, memperjuangkan kamu? Lihatkan saja kepada gambar ini ya. Tetap bersemarak api cinta di hatinya. Dan orang ini on top of the crown mengindikasikan sesuatu yang sering dia pikirkan di kepalanya. Kamu ini seperti penyemangat ya kepada hatinya, penyemangat cinta kepada dirinya. Kita lihatkan pula teman-teman ya. Bagaimanakah pula dari pihak kamu? Apakah yang sedang kamu rasakan ke dia detik ini? Jikalau ini yang sedang dia rasakan, dia merasakan kamu ini penyemarak, penyemangat kepada cintanya. Bagaimanakah pula dari pihak kamu? Apakah yang sedang kamu rasakan ke dia detik ini? Apakah kamu juga mungkin ya merasakan perasaan yang sama atau mungkin ya sudah beredar pergi? Oh, wow, guys. This is so interesting. Seven of Wands. Di sini ada beberapa energi, teman-teman. Saya tidak tahu ya, apakah kamu sedang membatasi diri, memilih untuk tidak berkomunikasi duluan ya. Mungkin kamu sedang jeda dengan si dia. Kamu mulai menutup diri kamu kerana kamu merasakan cinta ini terlalu banyak halangannya, terlalu banyak obstacle. Tetapi jauh di dalam hati kamu, walaupun dalam kondisi ya, seperti terpaksa menjuangkan ini sendirian, terlalu banyak obstacle, terpaksa menghindar, terpaksa menjaga jarak, api kamu juga tetap menyala. Saya menangkap di sini ya, lebih ke arah
Kamu merasakan hubungan ini terlalu banyak perbezaan, terlalu banyak halangan. Dan ada kalanya, jauh di dalam lubuk hati kamu, it's like you are fighting this all alone. Kamu memperjuangkan ini sendirian. Dan kamu merasakan kamu tidak kuat lagi. Setiap kali kamu cuba melawan untuk defend, menjaga posisi kamu, kamu sentiasa terpaksa berhadapan dengan tantangan. Tetapi kamu mempunyai determinasi yang so amazing dan api ini tetap menyala. Banyak halangan, banyak tantangan ya yang menuju ke arah kamu, tetapi kamu tetap menyala dengan harapan api ini akan membakar ya semua dahan-dahan ini yang sedang cuba menyerang kamu. Di sini kamu merasakan begitu sendirian. Mengapakah hubungan ini begitu banyak tantangan? Apakah perlu kamu tidak berkomunikasi, membatasi diri dengan dia kerana apa yang kamu rasakan di dalam hati adalah cinta? Seperti terpaksa berjuang sendirian. Begitu teman-teman ya, itu yang saya rasakan di sini. I don't know you guys ya, tetapi melihatkan kepada sebelah kiri dan kanan ya, kedua-duanya api ini menyala. Now you can see this picture you guys. Tidak ada api in between. Tetapi dari pihak dia, dari pihak kamu, can you see it's so obvious, begitu ketara api yang masih menyala. Walaupun ini bacaan umum teman-teman ya, kerana ini akan menarik energi banyak orang, kamu ambil mana yang resonate saja. Tidak semua kartu yang terbuka ini adalah untuk kamu. Kerana ini bukan pembacaan peribadi. Tetapi saya begitu kaget ya, kerana kad di tengah tidak ada api. Tetapi ketika mulai menarik dari pihak dia, dari pihak kamu, ada dua api yang menyala. Begitu obvious. Just look at the pictures you guys. Kamu boleh melihatnya dengan jelas. Dan saya tidak tahu mengapa ya, ketika membuka kartu kamu di sebelah sini, saya agak beremosi. Seperti merasakan berjuang sendirian dan menyesali mengapakah terlalu banyak perbezaan, risiko, tantangan di sebelah kamu. Manakala di sebelah dia, lebih merasakan seperti ada kekuatan, cuba bertahan, kerana dia tahu apa yang dia inginkan. Tetapi ketika membacakan di sebelah kamu, saya agak beremosi. Ini sukar untuk saya jelaskan teman-teman ya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi ya. Kita cuba lihatkan apakah yang sedang berlaku di hubungan kalian detik ini. Kita cuba lihatkan. Apakah yang sebenarnya sedang terjadi di hubungan kalian ini detik ini. Sehingga orang ini ya tidak pernah patah semangat untuk continue ya mengejar kamu seperti itu. Kita cuba lihatkan. Apakah yang sedang berlaku di hubungan kalian ini detik ini? Mengapakah saya merasakan sedikit beremosi? Saya tak tahu teman-temannya, dada saya seperti agak tertekan ketika membukakan kartu ini dari pihak kamu. Apakah yang sedang terjadi di hubungan kalian detik ini? Kita cuba dapatkan gambarannya. Gambaran yang apa saja, baik positif ataupun negatif. Blowing kisses, unconditional love. Di sini ada cinta tanpa syarat di antara kamu dengan dia. Nah, ketika wujudnya kartu seperti ini, blowing kisses, yang hanya boleh menghantar energi cinta dari kejauhan. Cinta tanpa syarat teman-teman, ini mengindikasikan sesuatu yang tidak boleh dikekang, tidak boleh didesak. Kerana kalian masing-masing menyedari ya, banyak tantangan, perbezaan, risiko di hubungan kalian. Maka di sini cinta yang tanpa syarat. Ini sangat jelas terlihat ya untuk menjawab apa yang terjadi di sini. Separation. Di sini beberapa di antara kamu sama ada benar-benar putus ya melalui sebuah dokumen hitam putih ataupun berpisah begitu sahaja. Beberapa di antara kamu mungkin sudah agak bertahun ya ditinggalkan. Di sini masih wujud hati yang berduri, kesedihan, kepahitan yang kamu rasakan kerana sehinggalah detik ini kamu masih merindukan orang ini. Kamu juga sangat memikirkan dia, dia memikirkan kamu, dan kalian seperti tidak pasti ya bagaimanakah ke depannya nanti. Seseorang yang pergi meninggalkan kamu mungkin sedang menjalankan hubungan dengan orang lain, tetap merasakan ya uncertainty, seperti masa depan yang tidak pasti. Apakah pilihan yang dia lakukan itu tepat? Masih memikirkan kamu. Kebanyakan daripada kalian di sini ya, hubungan cinta yang tidak jelas, hubungan cinta yang tanpa status, unconditional love, cinta yang tanpa syarat.
Ada yang berpisah, ada yang diputuskan sepihak dan masih memikirkan satu sama lainnya. Beberapa di antara kamu masih menjalankan hubungan ini. Tidak berpisah, tidak ada kata putus. Tetapi yang lebih menyakitkan lagi, tidak tahu ke depannya bagaimana. Uncertain about the future. Tidak ada kepastian dalam hubungan kalian. Di sini ada sudden change, shock. Shocking news, ya. Surprise and epiphany, teman-teman, ya. And transformation. Nah, ini sesuatu yang berlaku secara dadakan. Ada sesuatu yang terjadi di hubungan kalian secara dadakan yang memberikan seolah-olah memberikan pencerahan. Sesuatu yang disedarkan di sini. Ini seperti kartu tower. Apakah kerana kamu mulai mendapat kabar berita tentang seseorang yang kamu cintai ini, ada perkara-perkara yang mungkin dia tutupin, yang setelah kamu ketahui, kamu mungkin mengambil keputusan, ya, untuk tidak berkomunikasi, berpisah, memutuskan sepihak. Sudden change. Beberapa di antara kamu di sini, orang ini dapat merasakan ada perubahan daripada segi pergerakan hubungan ini. Kamu berubah menjadi lebih diam, lebih tertutup, tidak mahu berkomunikasi, memberikan pelbagai alasan, dan dia merasakan begitu tersakiti kerana dia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Beberapa di antara dia di sini, teman-teman, sangat menginginkan pencerahan itu. Dia begitu kaget akan perubahan yang kamu berikan sehingga bertindak. Di sini ada perkataan, ya, surprise and epiphany. Dia benar-benar ingin mendapatkan pencerahan, penjelasan. Mengapakah kamu berubah? Mengapakah kamu mendiamkan diri? Mengapakah kamu memblokir? Nah, ini jikalau resonate dengan kalian, ya. Beberapa yang lain merasakan seperti ada sesuatu yang terjadi secara dadakan, ataupun mungkin, ya, di sini, teman-teman, ya, harapan yang tidak berjalan, ataupun sesuatu yang ingin dia lakukan di sini, ya, yang berjalan tidak sesuai dengan harapan kamu atau harapan si dia. Harapan yang tidak kesampaian seperti itu, yang membuatkan kalian berpisah. Mungkin ada yang merencanakan, ya, untuk bertunang, bernikah, ya, tetapi terjadi sesuatu last minute sehingga wujudnya perubahan di rencana kalian. Itu yang saya tarik di sini, ya, kerana ini bukan bacaan peribadi, ya, pembacaan umum. Maka banyak energi yang diserap di sini. Kita lihatkan lagi, ya. Old school, outdated thinking. Beberapa di antara kamu, ya, berdealing dengan seseorang yang berjiwa tua, teman-teman. Orang yang mengekalkan tradisi dan budaya. Orang ini agak sukar, ya, untuk menerima pemikiran yang moden di zaman sekarang. Dia masih lagi berpegang dengan cara yang lama. Kerana menurut si dia ini, cara-cara itu lebih benar. Maka ada kalanya, ya, akan ada percanggahan dari segi mencapai kata sepakat di antara kamu dengan dia. Walaupun hati masing-masing, ya, membara untuk memiliki satu sama lainnya, tetapi ketika gagal untuk mencapai kata sepakat, persefahaman yang berbeza. Nah, ini akan menimbulkan masalah di hubungan kalian. Nah, ketika ada salah satu yang hanya memilih untuk diam-diaman, tidak menjelaskan situasi ini dengan baik, ini hanya akan membuatkan dia lebih memikirkan kamu. Replaying events over and over in your head. Orang ini seperti salah satu daripada kalian di sini, ya, sama ada dia ataupun kamu. I don't know which one. Saya tidak tahu siapa, ya, yang merasakan tidak mendapatkan penjelasan akan perubahan yang sedang berlaku di hubungan kalian. Salah satu daripada kamu di sini bertindak untuk seperti memberikan perubahan tanpa ada kata putus, tanpa ada penjelasan mengapakah kamu atau dia melakukan ini. Saya tidak tahu mengapa, teman-teman, ya, tetapi saya lebih menarik energi ini ke arah kamu yang tidak inform, tidak memberitahu. Mungkin kerana kamu kelelahan, mungkin kerana kamu fed up, atau kamu merasakan, I don't know you guys, ya, sesuatu yang mulai membuatkan kamu menutup diri. Sementara dia di sini seolah-olah tertanya-tanya. Jikalau kamu merasakan energi ini terbalikkan saja, teman-teman, ya. Kita akan lihatkan lagi. Sword and Roses. Nah, benar, ya, Sword and Rose. Memang tidak ada kejelasan di hubungan kalian. Semakin ke sini, semakin ke arah kamu seperti cuba melindungi hati kamu yang sudah agak terluka di sini, ya. Kamu juga merasakan kamu mungkin banyak membantu dia dari segi keuangan.
Sering membantu dari segi keuangan, sering support dengan memberi dukungan emosi, tetapi tidak ada apa yang kamu dapatkan di sini. Akhir-akhirnya, kamu berjuang bersendirian. Dan masih tidak ada kejelasan daripada dia. Cinta yang dia berikan kepada kamu adalah sebuah cinta yang benar-benar kamu inginkan. Tetapi ketika menjalankan ini kepada sebuah hubungan yang jangka panjang, kamu merasakan ini seperti agak menguras poket kamu, merugikan kamu seperti itu. Ini yang saya rasakan di sini Hubungan yang benar-benar bukan saja menguras tenaga kamu, tetapi juga tidak memberikan kamu sebarang keberuntungan. Maka kamu mulai bertindak bijak, menjaga jarak, membatasi diri, dan it's like saya menangkap energi being quiet. Tidak mahu lagi terus-terusan membantu si dia. Dan kamu juga berdiri dengan seorang yang keras kepala dan ego. Dan ini menyukarkan kondisi hubungan kalian. Orang ini hanya akan bertindak semahunya sahaja. Ada kalanya tidak cenderung menjaga hati kamu. Hammer, sabotage. Walaupun sedemikian rupa teman-teman ketika dia menyedari ada perubahan yang kamu berikan di sini, dia cuba berusaha untuk memperbaiki. Beberapa di antara dia yang tidak pernah patah semangat untuk mengejar dan akan melanjutkan perjuangan ini mengejar kamu, merupakan orang yang masih lagi seperti tidak memperlihatkan sisi sebenar dia kepada kamu. Yang dia perlihatkan adalah seperti dia tidak meminati kamu, dia hanya menganggap kamu sebagai seorang teman tetapi mesra, hanya flirting, tetapi apa yang tidak kamu ketahui, dia menyimpan perasaan yang begitu dalam tentang kamu. Ketika sudah menyedari ada perubahan, dia mulai merasakan kehilangan kamu. Nah, kini dia pertikaikan. Apakah dia perlu mengungkapkan kebenaran itu kepada kamu? Beberapa di antara dia di sini sabotaj perasaannya sendiri atas alasan-alasan yang tertentu. Saya tidak tahu kenapa teman-teman Mungkin ada perbezaan status, perbezaan agama, apa sahaja. Mungkin dia tidak didukung oleh keluarga kamu, maka dia bertindak untuk berterusan menutupi apa yang dia rasakan untuk kamu. Dan kini dia mulai mempertikaikan apakah dia harus berterusan seperti ini. Kamera. Ketika kalian sering bersama orang ini sepertinya sangat menyukai selfie. Dia tidak pernah akan melepaskan peluang selfie dengan kamu, mengambil gambar kamu, kerana dia tahu peluang untuk bertemu kamu itu sedikit. Maka ketika kalian menghabiskan waktu bersama, dia akan start making memories. Kerana jikalau kalian tidak dapat bertemu ke depannya nanti, dia akan melihatkan kepada gambar-gambar itu. Orang ini berjiwa tua. Beberapa di antara dia sama ada sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu. Orang yang berpegang kepada memori, dan masalahnya, dia juga turut berpegang kepada memori-memori di masa lalu. Orang ini memegang memori itu dekat dengan hatinya. Orang yang berjiwa tua. Orang ini sangat suka mengambil gambar dan dia mempunyai satu habit teman-teman. Habit itu sesuatu yang sering dia lakukan Jikalau dia selfie atau mengambil gambar, dia akan pastikan seperti ini. Katakanlah kepala kamu di sini, kaki kamu di bawah. Dia akan make sure gambar itu diambil dengan penuh. Dari hujung rambut sehingga hujung kaki. Dia tidak suka jikalau gambar itu diambil separuh kepala dan separuh badan. Begitu Dia orang yang ingin gambar itu lengkap. Nah, sedikit ciri-ciri orang ini. Orang yang berjiwa tua, orang yang sangat mementingkan adat, mementingkan budaya dan tradisi. Begitu saya tidak tahu, saya menangkap energi ini all of a sudden, dengan secara tiba-tiba. Orang ini sangat suka, dia mungkin mempunyai bakat dalam fotografi teman-teman suka mengambil gambar. Dan dia sangat mahir ada bakat, ada talent ketika melakukan fotografi. Dia pandai mengambil gambar. Maka dia expect standard yang sama daripada orang lain. Jangan ambil gambar itu separuh badan. Kalau boleh ambil dari hujung rambut ke hujung kaki. Gambar penuh. Saya tidak tahu teman-teman ini energi siapa yang ketarik di sini. Maka ketika saya merasakannya, saya akan menjelaskan ini. Mungkin akan resonate dengan some of you, tetapi tidak semua orang Okey guys, kita akan lihatkan mengapakah dia tetap akan perjuangkan kamu dan melanjutkan usaha mengejar kamu. Kita mungkin gunakan tarot deck yang sama di sini Mengapakah dia bertegas untuk memperjuangkan kamu dan melanjutkan usaha mengejar kamu habis-habisan. Selain daripada kita sudah melihat yang dia sangat mencintai kamu,
Kita cuba lihatkan lagi dengan lebih terperinci. Mengapakah dia begitu gigih berusaha untuk melanjutkan usahanya mengejar kamu? Tidak pernah patah semangat ya, walaupun kamu sudah memberikan perubahan di energi hubungan kalian ini. Mungkin kamu bertindak mendiamkan dia dan sebagainya, tetapi mengapakah dia bertegas ya untuk sentiasa mengejar kamu? Wow, teman-teman, champion of coins. Kamu lihat ya, burung gagak ini menggigit ya coins ini, tidak mahu melepaskan. Kerana burung gagak ini menyedari betapa berharganya coins ini. Kerana kamu ini begitu berharga. Bukan mudah untuk burung gagak ini menjumpai coins ini. Walaupun burung gagak ini mungkin terpaksa ya menempuh pelbagai badai yang melanda angin yang kuat, tetapi ketika mendapatkan koin emas ini, sudah pasti dia tidak akan lepaskan. Kerana orang ini memiliki ketulusan cinta kepada kamu. Itu yang pasti ya, dan itu boleh saya pastikan. Kerana sepertinya pergerakan di hubungan kalian ini ya terlihat dengan berjalan dengan perlahan. Maka sesuatu yang perlahan itu selalunya merupakan sebuah kepastian, teman-teman ya. Perlahan dan pasti. Begitu sukar untuk dirinya mendapatkan kamu, maka detik ini dia akan berusaha untuk tidak kehilangan kamu. Walaupun pergerakan daripada si dia ini kelihatan begitu lambat. Di sini ada Ace of Vessel. Wow, teman-teman. Ini cinta yang tidak akan pergi, cinta yang tidak akan mati. Message in the bottle, you guys. Dicampakkan ke dalam laut ini dengan harapan suatu hari nanti pesan ini akan sampai kepada kamu. Ini benar-benar ya seseorang yang mensabotaj perasaannya. Dia tidak berani mengungkapkan kerana mungkin ada perbezaan, halangan, dan dia mencampakkan apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu di dalam botol ini dan dicampakkan di laut. Mungkin orang ini ya benar-benar ya melakukan ini, mencampakkan ungkapan dari hatinya di dalam botol ini dan dicampakkan di laut. Mungkin dia bekerja di laut, ya mungkin seorang kru kapal tinggal ataupun tempat tinggalnya berdekatan dengan pantai ya. Saya menangkap daripada Ace of Vessel ataupun Ace of Cups ini, cinta yang meledak-ledak, cinta yang sangat dalam untuk kamu, cinta yang tidak ada batasannya. Seseorang yang benar-benar ya mencintai kamu tanpa syarat dan tidak mahu push. Dia sedar cinta yang dia miliki ini sedalam lautan ini. Dan ketika message ataupun pesan ini ya dimasukkan di dalam botol ini akan selamat. Dengan harapan suatu hari nanti, kamu mungkin akan menjumpai botol ini dan dapat membaca isi hatinya. Orang ini berharap, teman-teman, really hoping, wishing for you. Saya tidak tahu ya, ini sama ada sebatas gambar ya, atau mungkin beberapa di antara dia benar-benar melakukan ini. Don't be surprised guys ya, ketika ada sesuatu yang tidak dapat dia ungkapkan. Ini cara dia merilis kesakitan yang dia rasakan di hatinya. Mungkin kerana ada yang berpisah ya. Kamu lihat teman-teman kartu di atas dan di bawah ya. Gagak yang menjumpai coins ini merasakan coins ini begitu berharga. Blowing kisses di atasnya. Unconditional love. Di sini ketika dia terpaksa mencampakkan pesan ini ya di dalam botol ini dan dicampakkan ke laut. Kerana beberapa di antara kalian di sini terpisah. Mungkin ada beberapa di antara dia yang pergi meninggalkan kamu, mungkin pergi ke luar negara. Maka there is no way of communicating. Mungkin juga ya dia memblokir kamu tidak ada contact numbernya. Maka mungkin kamu atau dia yang mencampakkan message ini dan dicampakkan ke laut kerana kalian terpisah. Dengan harapan suatu hari nanti ketika kamu pergi ke tepi pantai, kamu mungkin akan menjumpai botol ini. Nothing is impossible. Kita akan lihat lagi teman-teman ya, mengapakah dia meneruskan perjuangan ini untuk mendapatkan kamu. Three of Wands. Dia akan tetap perjuangkan kamu kerana ini merupakan kesempatan yang terbaik bagi dirinya. Dan ketika mendapatkan sebuah kesempatan seperti ini, dia tidak mahu melepaskan kesempatan yang ada. Kamu tahu teman-teman, beberapa di antara dia atau kamu ya agak terkejut akhir-akhir ini ketika menyedari bahawa hubungan kalian ini dihadiri oleh orang lain. Sama ada orang tua, pihak keluarga yang tidak mendukung atau memang ada orang masa lalu, mungkin pasangan sahnya. Nah, ini membuatkan kamu terkejut ketika dia terpaksa dihadapkan kepada sebuah pilihan dan dia tidak memilih kamu. Dia mungkin terpaksa pulang, terpaksa memilih pasangan sahnya, kembali ke mantannya.
Ini juga bukan energi untuk semua orang, teman-teman ya. Ambil mana yang resonate saja. Orang ini berada di dalam posisi yang begitu sukar untuk memilih. Nah, ketika dia sudah membuat pilihan itu, banyak perubahan secara dadakan yang terjadi di hubungan kalian sehingga benar-benar ya menghancurkan kamu. Beberapa di antara kamu di sini benar-benar depresi dengan keputusan yang sudah dia ambil. Tidak menyangka last minute dia akan melakukan ini. Saya tidak tahu ya, dari tadi ya, saya menangkap ada perencanaan di antara kalian yang tidak berlaku, yang tidak dapat direalisasikan. Padahal rencana itu sudah the planning ya, plan itu sudah direncanakan, sudah diatur. Tetapi seperti last minute berlaku sesuatu yang benar-benar shocking. Ketika dia terpaksa memilih antara kamu, pekerjaan, keluarga, pasangan dan sebagainya. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Wow, di sini ada kartu yang terbuka ya, The Moon. Mengapakah dia tetap akan memperjuangkan kamu dan melanjutkan usaha mengejar kamu? Kerana intuisi kalian yang sering terkoneksi. Walaupun dia terpaksa merebut kesempatan yang ada, mungkin ya, memilih pekerjaan, memilih pasangannya, orang masa lalunya, apapun yang terjadi, intuisi kalian ini sering memanggil satu sama lainnya. Dia merindukan kamu, teman-teman. Dia sering merindukan kamu, dia sering merindukan memori di antara kalian, dan memori dan gambar-gambar kamu itu tidak pernah disingkirkan, sering berputar-putar di kepalanya. Dan orang ini ya, walaupun dia mungkin tidur di sebelah pasangannya, setiap malam ya, jikalau dia ada pasangan ya, setiap malam dia akan memikirkan kamu. Jikalau dia single, ketika dia tidur ingin melelapkan matanya, dia akan memutarkan kembali gambar-gambar kamu, foto-foto kamu, perbualan di antara kalian ya, akan berputar-putar di kepalanya. Dia sangat merindukan kamu. Siang dan malam memikirkannya. Mengapakah koneksi cinta kalian ini begitu kompleks? Kita akan lihatkan lagi ya. Ada kalanya teman-teman, ada rasa bersalah yang cukup dalam yang saya rasakan di sini. Orang ini bukan tidak tahu malu, tetapi dia memiliki perasaan yang begitu bersalah terhadap kamu. Begitu bersalah sehingga dia sukar untuk menyembuhkan hatinya. Dia sedar dia banyak bersalah laku ya kepada kamu. Banyak yang di pihak kamu ini lebih merugikan. Itu yang saya tangkap di sini, dan dia sedar dia banyak bersalah dengan kamu di sini. Sehingga wujud perasaan menyesal yang begitu dalam, perasaan bersalah yang begitu dalam, sehingga dia seolah-olah tidak dapat memaafkan dirinya. Four of Vessels. Kamu tahu teman-teman mengapakah dia sering ingin ya melanjutkan usaha ini, memperjuangkan kamu? Kerana dia tidak mahu yang lainnya. Dia mungkin terpaksa memilih pasangan sahnya, mantannya. Tetapi di antara kalian bertiga, tidak ada lagi orang lain. Dia mulai menyedari apa pun yang dia pilih, ini tidak setimpal, tidak sebaik seperti kamu. Jikalau memang ada penglibatan orang lain di antara kalian, tidak ada orang lain lagi, tidak ada orang keempat, kelima, keenam. Dia sering memikirkan kamu di sini, dan dia merasa begitu susah hati ketika dia terpaksa pergi meninggalkan kamu. Sering merenungi kamu, apakah keputusan yang sudah dia ambil ini sangat mementing dirinya sendiri. Melayan keegoannya, melayan kebutuhannya sahaja. Ini yang dia pikirkan. Beberapa di antara kalian di sini terlihat dengan jelas ya, berdilin dengan seseorang dari luar negara, long distance relationship. Ini juga turut menyukarkan ya energi hubungan kalian. Seperti mulai merasa bosan ya, tidak dapat bertemu, sebatas hanya berkomunikasi di sosmed, seperti itu. Siang dan malam memikirkan kamu, juga tertarik energi seperti itu ya. Mungkin juga beberapa di antara kamu di sini ya, mungkin sebahagian kecil ya, ini merupakan cinta baru. Cinta yang masih di tahap pendekatan, maka orang ini masih akan lagi meneruskan energi mengejar kamu. Nah, ini bukan semua ya, mungkin ada beberapa yang menjalankan cinta baru di sini. Di sini ada Nine of Coins teman-teman. Orang yang mengejar kesempurnaan, dan kesempurnaan itu ditemukan di diri kamu. You're perfect. Menurut si dia ini ya, tidak ada yang lain seperti kamu. Kamu bersikap mandiri, kamu sempurna di mata si dia. Kamu tidak mengekang seperti orang masa lalunya, pasangannya yang sering-seringan memberikan dia hard time.
Tetapi dengan kamu ya, banyak waktu, banyak kebebasan, banyak keberuntungan, banyak bantuan yang kamu hulurkan. Ini yang membuatkan dia bermati-matian mengejar kamu dan tidak pernah berpatah semangat ya untuk terus mengejar kamu. Orang ini merasakan kamu ini perfect, sempurna bagi dirinya. Bottom of the deck, teman-teman. Wow, ada kristal ya di kepala singa ini, strength. Ada kekuatan cinta. Saya tidak tahu ya. Saya menangkap energi kamu yang berdilin dengan seorang Leo. Saya tidak tahu apa zodiak sign kamu, tetapi kamu berdilin dengan seorang yang berzodiak Leo atau kamu berzodiak Leo. Berzodiak Leo ini sebenarnya teman-teman ya, ada kalanya mereka terpaksa memilih berlandaskan kepentingan diri. Itu benar, berlandaskan kepentingan diri. Tetapi jauh di dalam hati mereka yang berzodiak Leo ini ya, mereka orang yang baik hati. Nah, jika ada rasa bersalah kepada kamu, penyesalan ini masih dibawa sehinggalah detik ini. Tidak kiralah hubungan ini baru, hubungan lama, hubungan yang 35 tahun dahulu. Ada sisi kesetiaan. Jikalau dia boleh memutar semula waktu ini ya, turning back the time, dia akan memilih kamu. Seperti itu ya, yang saya tangkap dari sini. Di pikirannya hanya memfokuskan, kamu lihat ada simbol infinity, perasaan cinta yang tidak akan putus dengan kamu di sini. Dia juga menyedari ya, dia banyak menghampakan kamu, mengecewakan kamu, benar-benar menyakiti kamu, bertindak selfish. Ini yang saya tarik di sini. Teman-teman, zodiak Leo ya mendominasi pembacaan hari ini, dan juga ada daripada major arkana yang lain ya. Sagittarius, the Wheel of Fortune. Dua major arkana ya. Sagittarius dan juga Leo mendominasi bacaan hari ini, dan juga ada zodiak lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio lebih ke arah Cancer, Aries, Leo, Sagittarius lebih ke arah Aries, Leo. Begitu teman-teman ya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi. Apakah yang ingin dia tawarkan ke kamu dalam waktu dekat ini? Apakah orang ini ya, selain daripada berusaha mengejar kamu, apakah ada sesuatu yang lain yang akan dia tawarkan dalam waktu dekat ini? Mungkin ingin meminta maaf, mencari kamu lagi, apapun yang akan dia lakukan. Kita cuba lihatkan ya, berlandaskan perasaan yang cukup bersalah kepada kamu, selain daripada terus-terusan mengejar kamu, energi yang akan terus mengejar kamu, dan dia akan melanjutkan keupayaan ini. Apakah lagi yang akan dia lakukan dalam waktu dekat ini? Selain daripada memiliki perasaan yang bersalah, apakah yang akan dia lakukan untuk kamu? Jikalau orang ini sedang berjauhan dengan kamu, teman-teman, apakah dia akan menelpon, calling you to apologize, something like that ya, kita lihatkan. Wow, teman-teman, ada snake teman-teman di sini. Ini memang nampak sangat ya. Begitu jelas ada penglibatan orang ketiga di hubungan kalian. Sama ada dia kembali dengan orang masa lalunya atau mantan isteri suaminya. Tetapi energi ini sukar dilepaskan. Saya merasakan apapun pilihan yang sudah dia ambil ya, apapun dia pilih, ke mana saja dia pergi, saya menangkap energi dia yang seperti sedang mengamuk detik ini ya. Dia tidak bahagia, dia sedang marah, sedang frustasi. Dan ada energi kemelekatan dengan kamu yang sukar untuk dia lepaskan. Orang ini seperti akan mencari cara kembali terhubung dengan kamu. Pelbagai cara yang akan dia lakukan. Detik ini dia sangat frustasi, sangat marah dengan keputusannya, sangat marah dengan pilihannya, dan sedang mengalami pemikiran yang cukup rumit. Di sini ada Tower, teman-teman. Dia mulai tegas ya dengan orang di sekitarnya, pasangannya, dan mulai merasakan kesepian. Seolah-olah dia tidak diendahkan ya dengan orang sekitar ataupun pasangannya. Begitu ya. Merasakan cukup kesepian detik ini. Ada sesuatu yang dia rasakan secara nyata ya, seperti ditinggalkan. Wow, the Star. Orang ini seperti akan kembali ya, ingin meraih simpati kamu, teman-teman. Saya tidak tahu ya. Tetapi saya menangkap energi seseorang yang ingin mengembalikan atau mewujudkan sebuah harapan dengan kamu.
Dia sedar banyak harapan-harapan palsu yang dia berikan kepada kamu sebelumnya yang membuatkan kamu benar-benar kecewa. Maka di sini ada perasaan bersalah yang cukup dalam. Kedepannya orang ini seperti ketika dia kesepian ya, detik ini merasakan pilihannya tidak tepat, dia sedang mengamuk dan marah, merasa ditinggalkan, dia ingin kembali meraih simpati dari dirimu. Wow, di sini ada the ring. Ya, benar teman-teman ya. Orang ini orang yang mungkin sudah berkomitmen, sama ada dari pihak dia atau kamu yang sudah berkomitmen. Dia sedar ya, perhubungan kalian ini berputar-putar begitu saja. Dia seperti gagal memberikan sebuah status ya, status hubungan kepada kamu. Saya menangkap daripada the ring ini ya, ada cincin yang tidak berjaya atau tidak berhasil untuk diberikan. Mungkin merencanakan pertunangan, pernikahan, tetapi last minute cancellation. Ini cukup menyedihkan ya. Sudah ingin berkomitmen tetapi tidak jadi. Nah, ini benar-benar ya membuatkan dia rasa bersalah, kehancuran kedua-dua belah pihak. Dari segi hatinya teman-teman, sehinggalah detik ini ya, orang ini masih memikirkan kamu, masih lagi berkomitmen dari hatinya, sesuatu yang tidak dia tampilkan. Dia masih berkomitmen dengan kamu dari segi hatinya. Dan ada perasaan yang cukup bersalah ya, jauh di dalam hatinya. Kita lihatkan di sini teman-teman ya, kartu terakhir, pesan cinta apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu berlandaskan kelanjutan energinya yang masih ingin mengejar kamu dan mendapatkan kamu kembali. Ataupun mendapatkan kamu, seperti itu ya. Kita lihatkan. Pesan cinta apakah yang ingin dia sampaikan detik ini? Berlandaskan hatinya yang masih lagi belum patah semangat ya untuk meneruskan energi mengejar kamu. Apapun yang terjadi di hubungan kalian, apakah yang ingin dia sampaikan di sini? Gaslighting you. I have been lying to you, gaslighting you. You went crazy, you were right. I just wasn't strong enough to admit it. Di sini dia mengakui ya, banyak mempermainkan perasaan kamu. Kamu ini benar, apa yang kamu rasakan di intuisi kamu itu benar dan tepat. Dia seperti benar-benar membuat sebuah pengakuan melalui pembacaan ini. Dia benar-benar ya, berbohong, tidak bersikap jujur, tidak benar-benar dengan jujur memperkatakan apa yang perlu dia ungkapkan dari hatinya, sehingga timbullah masalah di antara kalian. Sehingga beberapa di antara kalian ya merencanakan pernikahan, pertunangan sejauh itu, tetapi tidak terjadi, tidak berlaku. Something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. Benar kan teman-teman? Seseorang yang menantikan sebuah kesempatan, maka dia akan terus mengejar kamu sehinggalah mendapatkan kesempatan itu. Three of Wands. Ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan secara langsung kepada kamu. Maka dia menantikan momen yang tepat ketika kesempatan itu diberikan dari pihak kamu kepada si dia. I'm single. Wow, detik ini saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Orang yang dia pilih, keputusan yang sudah dia ambil untuk pergi, ini kembali membuatkan dia single. I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. Orang ini sedang patah hati. Sama ada dia seorang jomblo yang sudah lama membujang, ataupun dia kembali bujang setelah berpisah dengan orang yang dia pilih. Detik ini begitu sakit hati ya, dan perlu penyembuhan ya, Three of Swords, maka dia perlukan waktu untuk menenangkan dirinya. Banyak yang perlu dia fikirkan agar sejarah tidak berulang ya, tidak mengulangi kesilapan yang sama. You're my soulmate. Jauh di dalam hatinya dia menyedari hakikat ini ya, sudah terlihat daripada kartu ini. Infinity. Lambang di antara kedua matanya di sini ya, mata ketiganya. It must have been written in the star. Sudah tertulis di bintang-bintang ya, because you most definitely are my destiny. Kamu adalah takdirnya si dia. We belong together. Sebenarnya takdir sudah seperti tertulis di takdir ya. Dengan siapa pun dia pilih, dengan siapa pun dia pergi, dia adalah soulmate kamu. Orang ini akan kembali lagi. Sejauh mana pun dia berlari, dia akan kembali lagi. Kerana dia merupakan cinta sejati kamu, bagian daripada hidup kamu. It's simple really. How do I feel? I want us forever. Sebenarnya sangat mudah untuk menyingkatkan ini ya. Bagaimanakah ataupun apakah yang sedang dia rasakan? I want you. Saya sangat menginginkan kamu. Saya sangat menginginkan us, kita, forever. Untuk selama-lamanya.
Orang ini masih lagi menginginkan kamu. Dia sudah menyedari ya, pilihan dia tidak tepat. Lost. I now feel lost without you. Orang ini teman-teman sudah merasakan kehilangan detik ini ya. Sudah dapat kita lihatkan daripada kartu Lenormand tadi, The Tower. Orang ini mungkin ditinggalkan bersendirian, merasakan kesepian tanpa kamu. Kah benar kan teman-teman? You are perfection. Daripada kartu Nine of Pentacles tadi, kamu memang seseorang yang sempurna di matanya. Your beauty amazes me. I'm not sure how I'm attracted to you. I'm not sure how I'm attracted to someone like you, but I'm forever grateful. Kamu ini cukup sempurna. Dia juga ada kalanya tidak tahu ya mengapa begitu tertarik dengan kamu, tetapi dia sentiasa mensyukuri akan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Kerana kamu banyak membantu, kerana kamu benar-benar menyayanginya, banyak yang kamu curahkan ya, segala-galanya. Maka di mata si dia ini, you are perfection. Kamu ini sempurna. Okay guys, kita akan lihatkan lagi ya. Zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita ambil beberapa initial di sini ya. Saya tidak tergerak untuk mengambil terlalu banyak teman-teman ya. Kita lihatkan saja initial yang hadir. Ini mungkin initial kamu, ini mungkin initial dia. Jikalau tidak ada initial juga tidak mengapa. Dengarkan saja readingan ini ya. Ada kalanya readingan itu resonate, tetapi initialnya tidak ada. Sama sahaja teman-teman ya. Apa yang tersentak di hati kamu? Jikalau ada perasaan yang seperti itu, ini berarti energi ketarik ya ke pembacaan ini. Okay guys, di sini kita ada M Mike, R Romeo, K Kilo, X X-ray, J Juliet, W H Hotel, F Foxtrot, ada huruf U Uniform, di sini ada huruf G Golf, dan terakhir sekali ada huruf V. Saya seperti 50-50 untuk membukakan lagi ya. Okay guys, for your sake ya, untuk kamu ya, kita ambilkan lagi dalam 3. Just for you guys, I'm doing this ya. Ada huruf Z Zulu, ada huruf N Norway, dan terakhir sekali ada huruf D Delta. Kelihatan ya teman-teman? M R K X J W H F U G V Z N D. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu ya untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.